Guys, mengejutkan, AS persilahkan Indonesia boyong Su-35 guys. Ini berita militer terbaru ini hari guys. Lama sudah tidak dengar berkaitan dengan Su-35 nih guys. Jom kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi guys di Tengkuruk Channel. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga guys kepada anda yang sudah subscribe ini channel. Selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya negara Malaysia untuk anda guys, walau di mana juga anda berada guys. Jadi pada kali ini guys, saya akan react satu tajuk yang menarik. Tetapi sebelum tu saya mau bagi tahu kepada anda bahwa ini channel adalah channel berbentuk video reaction guys. Jadi dalam channel ini banyak saya react, video reaction saya buat berkaitan dengan negara Indonesia guys. Jadi itu tujuannya adalah untuk mengeratkan lagi guys silaturahim dan juga kedamaian antara negara Malaysia dengan Indonesia. So, saudaraku di Indonesia, semoga anda enjoy tengok video saya nih. So, apa tajuknya guys? Tajuknya adalah mengejutkan, AS persilahkan Indonesia boyong Su-35. Itu tajuknya guys. Dan sebenarnya ini video saya tengok daripada channel Anak Bangsa. Guys, jadi kepada anda yang menonton video ni, bolehlah pergi ke channel Anak Bangsa, like, comment, subscribe juga dia punya channel, sebab banyak dia punya video dan juga isi dia punya channel tu yang banyak memberi manfaat kepada kita. Jadi sama-sama dukung, sama-sama support ya guys. Oke, jom kita lanjut. Saya mau react ini guys, dan di akhir video nanti baru saya bagi komen sedikit. Jadi jom kita sama-sama reaction ini video nih guys, berkaitan dengan AS persilakan Indonesia nih guys. Dia suruh apa nih, boyong nih, macam angkut lah kan, Su-35 nih. Mantap sekali nih. Jadi jom kita saksikan sama-sama guys. Wow, jet tempur ini guys. Ini kah Su-35? Kah Su berapa? 30. Tapi Indonesia macam Su-30 lah yang setakat nih, yang saya tahu Su-30. Oh, ini macam helang lah ini kapal, apa nih, pesawat tempur Indonesia. Baru-baru nih Indonesia dia telah upgrade kan guys, tanpa menghantar ke Amerika. Itu satu kebanggaan lah untuk rakyat Indonesia, sebab dia punya TNI AU yang sendiri buat. Anak bangsa. Oke guys. Amerika Serikat mengalah tak akan memberikan Indonesia sanksi CATSA. TNI Angkatan Udara bebas beli jet tempur Su-35. Polemik pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 oleh TNI Angkatan Udara memang menguras energi Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Indonesia. Karena saat proses finalisasi mendadak, Amerika Serikat alias AS mengancam akan menjatuhkan sanksi CATSA kepada Indonesia akibat TNI Angkatan Udara yang membeli Su-35. Langsung saja pembelian Su-35 di hold TNI Angkatan Udara, Indonesia harus melakukan lobby terlebih dahulu kepada Amerika Serikat karena nilai perdagangan kedua negara sangat tinggi dan berpotensi ambruk bila CATSA ada. Untuk diketahui bersama, Countering America's Adversaries Through Sanction Act atau CATSA ialah sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap negara-negara yang membeli persenjataan dari Rusia dan China umumnya. Musuh betul ya sama Rusia ya. Memang sengaja ada untuk menekan perekonomian Rusia-China yang pendapatan kedua negara itu berasal dari ekspor. Ketika Amerika Serikat mengancam Indonesia dengan CATSA, Jakarta jelas mencak-mencak karena Washington sangat gegabah di mana Donald Trump kala itu tak memikirkan adanya pengaruh China di Asia Tenggara. Namun setelah berganti Presiden, Joe Biden paham bila sampai Indonesia kena CATSA, maka alamat Asia Tenggara akan jatuh kepada tangan China. Maka itulah Amerika Serikat harus mau mengalah di mana Indonesia kini diperbolehkan membeli Su-35. Indonesia yang kukuh dengan keputusan untuk melakukan pembelian 16 unit Su-35 mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat. Ini lama saya dengar berita nih. Unit F-16 Viper. Tulis @VMP seperti dikutip oleh zonajakarta.com pada Senin hari ini. Namun tekanan tersebut tidak memberikan dampak pada keputusan Indonesia, sehingga akhirnya Amerika Serikat pun yang mengalah. Tambahnya,
TNI Angkatan Udara sendiri memang membutuhkan satu skuadron heavy fighter baru untuk ditempatkan di skuadron 14 miliknya. Pasalnya V5 Tiger II milik skuadron 14 sudah dipensiunkan dan Su-35 dijadikan pengganti si Macan. Oke. Segala fasilitas pelatihan dan familiarisasi para pilot skuadron 14 untuk menunggangi Su-35 sudah dilakukan. Kini Indonesia, terutama TNI Angkatan Udara, tinggal menunggu waktu saja saat Su-35 datang ke Indonesia. Wow. Pesawat tempur Sukhoi Su-35 memiliki 12 cantelan untuk membawa senjata yang setiap sayapnya memiliki 4 cantelan yang mampu membawa rudal Impel R-27, rudal jarak jauh KH-58 USHE, rudal anti radiasi KH-31P, hingga rudal jarak jauh KH-59MK dan dapat dipersenjatai dengan berbagai bom berpemandu termasuk bom yang dipandu oleh TV KAB-500KR. Oh, banyak dia punya senjata boleh bawa Su-35 nih. X-band dipasok oleh T. Komirov Scientific Research Institute of Instrument Design atau NIIP yang merupakan radar berkinerja tinggi yang dirancang untuk pesawat Su-35. Radar dapat mendeteksi pesawat siluman dan low observable, kendaraan udara tak berawak, dan rudal dengan penumpang radar 0,01 m pada jarak hingga 90 km. Begitu sekali ya guys. Su-35 menggunakan dua mesin turbo Van Stroon Oh, ini ada turbonya. L31F117S. Ini biasa ini kalau macam Su-35 memang padu. Menyuplai daya dorong 86.3 kN atau 142.2 kN dengan afterburn, dan pesawat Su-35 dapat terbang dengan kecepatan maksimum 2.390 km per jam. Oh, itu dia punya jarak. Budget militer Prabowo 2022 mencapai 133 T. Apakah akan borong jet tempur? Sementara pemerintah Indonesia sebelumnya dilaporkan telah menyetujui kesepakatan pembelian 6 unit jet tempur latih atau trainer dari perusahaan dirgantara Korea Selatan, yaitu Korea Aerospace Industry atau KI, dan mengutip dari media setempat Yonhap. Oh, dia ambil dari Korea lagi untuk yang latihan. 240 juta US dollar atau setara dengan 3,48 triliun rupiah. Dan nantinya jet bertipe T-50 itu akan dikirimkan secara bertahap. Oh. Berdasarkan kesepakatan itu, KI akan memasok 6 jet latih canggih T-50 kepada Angkatan Udara Indonesia dari tanggal 16 Desember 2021 sampai 30 Oktober 2024, kata perusahaan itu pada Kamis. Oh, dia berperingkat-peringkat. KI sebelumnya juga mencapai kesepakatan penjualan 16 jet latih T-50 senilai 400 juta US dollar. Jet ini telah digunakan beberapa negara seperti Irak, Thailand, Turki, Peru, dan Filipina sejak dirakit pada tahun 1999. Namun sayangnya, meskipun kabar itu telah beredar, masih belum ada komentar resmi dari Kementerian Pertahanan. CNBC sendiri pun masih meminta konfirmasi lebih lanjut. Sementara itu, kesepakatan ini bukanlah kesepakatan pertahanan pertama yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan. Sebelumnya dalam perawatan Menhan Prabowo Subianto ke negeri Gingseng pada April lalu, RI juga telah sepakat untuk melanjutkan pengembangan jet tempur KFX dan IFX. Para menteri sepakat untuk melakukan upaya bersama majukan kerjasama substansial yang saling menguntungkan, seperti proyek pengembangan jet tempur bersama KFX ataupun IFX berdasarkan kepercayaan yang dalam antara Korea Selatan dan Indonesia sebagai mitra strategis khusus. Tulis pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Oh, sudah dibagi inilah. Ketol dalam modernisasi alutsista. Hal ini pun terungkap dalam keterangan yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara atau KSAU Marskal TNI Fajar Prasetyo pada beberapa waktu yang lalu. TNI Angkatan Udara sendiri beberapa waktu yang lalu mulai tahun ini sampai tahun 2024 akan ada akuisisi berbagi alutsista modern secara bertahap. Dua diantaranya adalah pesawat multi-role combat aircraft Dassault Rafale dan F-15. Sementara Corona masih mengganas, kantor Pak Prabowo harusnya puasa dulu. Ya, Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto mendapatkan tambahan anggaran 15,7 triliun rupiah dari Outlook APBN 2021 yang sebesar 118,2 triliun menjadi 133,9 triliun dalam RAPBN 2022. Sementara di tengah ketidakpastian karena pandemi COVID ini, anggaran Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial justru diturunkan. Ya, yang saya ingat Kementerian Pertahanan paling tinggi kalau di Indonesia dia punya perbelanjaan. Di mana anggaran Kementerian Kesehatan untuk tahun depan direncanakan hanya sebesar 96,1 triliun atau sebesar 45,4% dari Outlook APBN 2021 yang sebesar 175,9 triliun. Begitu juga dengan anggaran Kementerian Sosial yang anggaran belanjanya di tahun depan hanya diproyeksikan
sebesar 78,3 triliun atau turun 26% dari outlook APBN 2021 yang sebesar 105,9 triliun. Memandang hal Banyak, tersebut, guys. ekonom senior Faisal Basri memandang postur belanja kementerian atau lembaga dalam menghadapi tantangan global di masa datang tidak akan terantisipasi. Melihat bahwa anggaran riset di dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga akan diturunkan sebesar 6,8% dari outlook APBN 2021 yang sebesar 78,2 triliun Woi, banyak, menjadi guys. sebesar 72,9 triliun. Triliun, Begitu Mbak. juga anggaran untuk mencegah adanya pemanasan global yang ada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, di mana anggarannya turun 26% dari outlook APBN 2021 yang sebesar 105,9 triliun menjadi 78,3 triliun. Dalam mendukung oke. ketahanan pangan, Presiden Jokowi juga memutuskan untuk menurunkan anggaran Kementerian Pertanian menjadi 14,5 T atau lebih rendah dari outlook APBN 2021 yang sebesar 15,8 T. Ini Oleh karena budget-budget itulah, kerajaan Faisal ini kan memandang perlu yang mengkritisi disebutkan nih. politik anggaran Jokowi kementerian di tahun depan. Adapun untuk tahun anggaran 2022, belanja Kementerian BUMN di bawah Erick Thohir naik dari 183,4 miliar pada outlook APBN 2021 menjadi 208,2 miliar pada RAPBN 2022. Wah, Jadi Kementerian amat. Pertahanan bisa puasa ya, bukan artinya dipotong semua, tapi jangan naik dulu lah. Ini ada politik anggaran yang kelihatannya harus dikritisi, kata Faisal. Dan seperti diketahui, Jokowi mengusulkan bahwa belanja seluruh kementerian dan lembaga K atau L negara pada 2022 sebesar 940,6 triliun atau turun 11,2% dibandingkan outlook belanja KL dalam APBN 2021 yang sebesar 1059,4 triliun rupiah. Oh, memang banyaklah budget untuk tahun 2022. Oke guys, selesai. Jadi kalau ditengok di sini, apa yang ES persilakan Indonesia boyong SU-35 nih, ini ada kaitan juga dengan Rusia guys. Sebab sebelum nih kan Rusia sudah membuat perjanjiannya. Perjanjian antara Indonesia dengan Rusia membeli 11 jenis pesawat SU-35, tetapi itulah mereka pergi tahan-tahan guys. Dia mau agar dia punya F-35 yang dibeli, tetapi apabila dibuat perbandingan guys, banyaklah diukur-ukur dari segi hubungan diplomatik Rusia dengan Indonesia, lepas tu hubungan diplomatik lain juga dengan Indonesia dengan Amerika. Last itulah jadi hold sementara. Tetapi barang ini sudah lama diperbincangkan dan ini sudah dibuat tanda tangan nih perjanjian tuh. Dan baru-baru ini juga apabila berlakunya latihan Garuda Shield yang terbesar dengan Amerika, lagilah mungkin memujuklah dengan Indonesia ni agar kita ni kan bersahabat, belilah saya punya F-35 nih. Gitulah dia punya bahasa tuh, tapi endaklah dia cakap macam tu. Itu saya punya pandangan guys, jangan kamu ikut-ikut. Tapi kalau anda mempunyai pandangan, bolehlah bubu komen di bawah terkait dengan isu SU-35 jet tempur nih guys. Jadi itu saja daripada saya. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita bertemu lagi di video akan datang. Seperti biasa guys, kepada anda yang belum lagi subscribe ini Tengkuruk Channel, bolehlah tekan butang like dan juga subscribe sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, kita bertemu lagi video-video mendatang. Bye.